Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Pemilu 2024 akan terlaksana kurang dari 1 tahun lagi. Sudah menjadi hal jamak saat menjelang pemilu, dalam grup percakapan atau media sosial, sudah ramai dengan tersebarnya berita-berita yang simpang siur atau informasi hoaks. Hingga 4 Januari 2023 lalu, Kementerian Kominfo telah menangani 1.321 konten hoaks yang berkaitan dengan politik. Padahal masa kampanye resmi baru akan dimulai pada 28 November 2023 mendatang dan akan berlangsung selama 75 hari hingga dimulainya masa tenang. Berdasarkan pengalaman dari pemilu 2014 dan pemilu 2019, penyebaran informasi yang tidak benar selama masa pemilu telah membuat pembelahan di masyarakat. Pengacauan informasi bukan hanya memainkan emosi masyarakat, melainkan juga mengganggu proses penyelenggaraan pemilu. Kekacauan informasi yang berkembang dalam pemilu bertujuan untuk mendelegitimasi proses pemilu yang berdampak secara signifikan pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemilu dan lembaga demokrasi. Lantas, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga kondusivitas ruang digital menuju pemilu serentak 2024? Ya, pemirsa, pemerintah terus mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum 2024 dan kementerian lembaga tentu juga meningkatkan koordinasi, salah satunya yakni dalam menjaga ruang digital agar tetap bersih dari konten negatif. Seperti apa upaya yang akan dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika? Saat ini sudah bergabung bersama kami Direktur Pengelolaan Media Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Nursodik Gunarjo atau yang akrab disapa dengan Pak Gun. Assalamualaikum, selamat malam Pak Gun. Waalaikumsalam. Selamat malam Bilkis dan para pemirsa GPR TV di seluruh Indonesia. Baik, Pak Gun, mengingat pemilu 2024 yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, langkah yang akan dilakukan oleh Kemenkominfo untuk menjaga dan juga mengawal pemilu 2024 berjalan dengan baik, seperti apa langkah yang dilakukan? Iya, Bilkis, kita harus mengetahui bersama ya bahwa sekarang ini kita kan sudah memasuki era digital, di mana penggunaan gadget sekarang ini kan sudah meningkat secara signifikan dan banyak di antara saudara-saudara kita ini sudah memiliki bahkan lebih dari satu gadget. Dan tentu saja nanti di era tahun politik, tahun 2024 ini, kita sudah barang tentu akan memasuki sebuah fase kampanye di mana kampanye ini akan dilaksanakan atau dilangsungkan ini kampanye yang berbasis media digital, khususnya yang berbasis dengan media sosial. Oleh karena itu dengan sendirinya nanti menjelang pemilu nanti, media sosial kita ini dipastikan akan dalam tanda kutip riuh rendah ya dengan konten-konten kampanye, baik itu yang sifatnya white campaign, namun ada juga sudah barang tentu nanti akan muncul juga yang namanya black campaign. Nah, oleh karena itu yang patut kita jaga bersama adalah bagaimana supaya gelaran pesta demokrasi yang akan kita selenggarakan pada 2024 ini tidak menimbulkan perpecahan dan bahkan polarisasi di tengah masyarakat. Nah, ini tentu saja kembali ke pertanyaan Bilkis tadi, bagaimana sih upaya kita terutama dari Kementerian Kominfo untuk menjaga demokrasi di ruang digital. Ini penting sekali karena apa? Dengan makin maraknya atau kemudahan dari masyarakat menggunakan media-media digital, otomatis nanti ruang digital ini sangat rawan untuk menjadi sarana untuk menyebarluaskan kampanye-kampanye hitam yang mungkin juga akan merugikan bukan hanya untuk peserta pemilu, tetapi juga merugikan masyarakat secara keseluruhan. Ada 3 level strategi yang bisa kita laksanakan untuk menjaga ruang digital ini, Bilkis. Jadi yang pertama adalah tentu saja kita melaksanakan strategi di level hulu. Ya, hulu itu kan pangkal dari segala sesuatunya mengalir, ibarat sungai itu adalah asal muasalnya dari sana.
Dan tentu saja kita laksanakan juga nanti upaya-upaya di level tengah dan juga hilir. Nah, semuanya yang kita lakukan ini bertujuan untuk mencegah dan memerangi penyebaran hoax, untuk memerangi disinformation dan juga ujaran kebencian. Baik, sehingga Kementerian Kominfo sendiri ini memiliki 3 langkah mulai dari hulu, menengah, hingga ke hilir untuk mencegah dan juga memerangi hoax ataupun disinformasi. Kemudian Pak Gun, tentunya masyarakat ini menginginkan penyebaran informasi yang merata begitu. Apalagi tahun ini banyak pemilih muda atau pemilih pertama begitu Pak yang akan melaksanakan memberikan hak suara mereka dalam pemilu 2024. Pendekatan yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo baik secara langsung kepada masyarakat ataupun di ruang digital seperti apa Pak? Ya, pertama tentu saja di level hulu ya, kita tentu saja akan menjalankan program yang namanya literasi digital. Sebenarnya ini tidak hanya khusus pemilu saja, tetapi bisa semua tema. Tetapi kebetulan karena ini kaitannya dengan pemilu, maka yang akan kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan pendidikan politik literasi melalui program-program literasi digital yang dilakukan. Nah, ini tentu saja ada beberapa elemen di dalam literasi digital ya. Yang pertama tentu saja harus ada digital skills dulu. Artinya kawan-kawan kita, para generasi muda tadi disampaikan, para pemilih pemula, ini harus memahami dulu bagaimana mereka menggunakan perangkat digitalnya. Kalau untuk urusan digital skills ini saya kira untuk generasi muda dan kawan-kawan pemilih pemula ini sudah luar biasa ya, lebih daripada generasi-generasi sebelumnya. Tetapi yang kedua, kita juga harus tahu bahwa mereka juga harus mengetahui tentang etika digital. Tidak hanya bisa menggunakan, tetapi juga bagaimana menggunakan perangkat digital ini secara baik dan bermanfaat. Ya, itu harus ditekankan. Jangan setelah bisa menggunakan terus digunakan untuk tujuan-tujuan yang justru memecah belah masyarakat, menyampaikan informasi-informasi bohong, hoax, disinformasi, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu baru mereka juga harus kita didik bagaimana untuk memahami dan melaksanakan keamanan digital. Ya, ini penting karena jangan sampai justru pada saat-saat menjelang pemilu ini kita menggunakan perangkat secara serampangan sehingga nanti secara tidak sadar mungkin akan membuka data digital kita, akan membuka data digital atau data-data pribadi yang sebenarnya harus dilindungi, tetapi justru diumbar di media. Ini tentu saja satu hal yang tidak baik. Dan yang penting sekali adalah bagaimana itu menjadi budaya ya nantinya. Artinya tidak hanya sekadar melaksanakan ketiganya, tetapi itu menjadi hal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tentu saja langkah kita untuk meliterasi dari para pemilih pemula ini penting, karena apa? Dengan cara demikian kan kita akan bisa tekan bagaimana peredaran informasi yang tidak benar itu di tengah masyarakat. Karena apa? Terbanyak dari pengguna media sosial, khususnya media sosial dan juga internet ini adalah generasi muda. Dan mereka nantinya adalah yang masuk ke dalam kategori para pemilih pemula. Ini adalah prosentasenya dari medsos ini terbesar ada di mereka. Sehingga kalau mereka cerdas memilih, kemudian juga menerapkan bagaimana metode sharing sebelum sharing, nah tentu saja nanti informasi atau konten-konten yang merusak ini akan bisa ditekan keberadaannya. Dan satu hal lagi, Bilkis, ini kita juga menekankan asas inklusivitas, ya. Artinya literasi ini juga tidak hanya menekankan pada generasi muda yang ada di perkotaan, tetapi kita juga menerjemahkan kelompok rentan seperti di daerah terpencil, orang lanjut usia, itu bahkan masyarakat difabel pun akan mendapatkan akses informasi yang baik. Baik, pendekatan dengan literasi digital dan tentunya inklusivitas informasi mengenai pemilu 2024 ini dapat diakses oleh semua masyarakat, terutama bagi kalangan-kalangan tertentu. Dan Pak Dirs, kita akan mengetahui bagaimana pengawasan ruang digital yang akan dilakukan oleh Kementerian Kominfo, namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak. Sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.